Siap, sudah di-record. Silakan dimulai, Mbak Dian. Oke, Mbak Alia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dian ya, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara diskusi pada siang hari ini. Oke, yang terhormat untuk para narasumber, peserta seminar, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam seminar hari ini dengan tema PPN 12% solusi atau beban baru. Nah, topik ini ya sangat relevan mengingat perubahan kebijakan ini, kebijakan pajak ini ya dapat berdampak besar pada masyarakat dunia usaha, kemudian pada perekonomian Indonesia secara umum. Nah, eh, harapannya seminar ini dapat memberikan wawasan dan solusi atas berbagai pertanyaan kita ya, serta kekhawatiran terkait kenaikan tarif PPN tersebut. Oke, sebelum kita mulai, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita ya, yang sangat kompeten di bidangnya. Pertama ada Bapak Wijayanto Samirin, MPP, selaku Ekonom Universitas Paramadina. Ya, beliau pernah menjabat ya sebagai Komisaris Independen PT Indosat ya Bapak sejak 28 Januari 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan. Bapak Wija juga pernah menjadi Deputi Rektor Universitas Paramadina. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gajah Mada dan pendidikan master di bidang Public Policy di Georgetown University. Oke, selain menulis buku, Bapak Wija telah menulis sekitar 100 artikel, Bapak. Hmm. Jika salah mau dikoreksi, ya. Atau paper ya yang dipublikasikan di berbagai media seperti Kompas, Indo, The Jakarta Post, Globe Asia, The Jakarta Globe, Business Indonesia, serta beberapa jurnal ya seperti Jurnal Paramadina, Strategic Review Journal, Asia Global, dan The Economist EIU. Oke, untuk narasumber kedua sebenarnya ada Bapak Dr. M. Rizal Taufikur Rahman ya sebagai Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Beliau menempuh pendidikan sarjana, master dan doktor di Institut Pertanian Bogor IPB. Ya, selain menjadi peneliti atau tenaga ahli bidang ekonomi di beberapa kementerian atau lembaga nasional dan lembaga internasional, beliau juga sebagai dosen yang mengampu beberapa mata kuliah seperti ekonomi makro mikro, ekonomi pertanian, permodelan ekonomi, kemudian ekonomi regional, serta perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi di beberapa perguruan tinggi. Saat ini, selain aktif di Indef sebagai peneliti, juga sebagai dosen di Universitas Trilogi Jakarta. Oke, kemudian ada Bapak Adrian Awijanarko MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina. Beliau merupakan dosen pengampu manajemen sumber daya manusia, kemudian ada perilaku konsumen, kemitraan, kewirausahaan, serta anti korupsi, di mana Bapak Adrian ini juga merupakan koordinator mata kuliah anti korupsi di Universitas Paramadina. Nah, sebelum bergabung dengan Universitas Paramadina, Bapak Adrian memiliki pengalaman kerja di industri telekomunikasi, barang dan konsumsi selama beberapa tahun. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari PPM Manajemen Jakarta. Oke, saat ini Bapak Adrian juga menjabat sebagai Kepala Program Eksekutif eh, Program for Sustainable Partnership di Universitas Paramadina, sebuah program inisiatif untuk mempromosikan bisnis inklusif dan kemitraan lintas sektor ya yang berlandaskan pada Sustainable Development Goals (SDG). Nah, kepeduliannya terhadap bidang kemitraan ini tercermin dalam berbagai penelitian yang beliau lakukan terkait kemitraan antar sektor. Oke, untuk kelancaran acara, berikut aturan kita diskusi ya pada seminar siang hari ini. Ya, untuk kepada para narasumber dapat memaparkan setiap materi kira-kira selama 15 menit. Kemudian setelah pemaparan akan ada sesi diskusi ya, tanya jawab. Nah, untuk peserta yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand ya. Oke, langsung saja ya, baik tanpa berpanjang lebar. Mari kita mulai dengan narasumber yang pertama, Bapak Adrian.
Wijanarko, saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengaran wabarakatuh. suaranya? Dengar, Bapak? Ya, saya izin share screen ya. Oke, bentar. Oke, ini terlihat ya. Ya, Lihat. oke. Eh, Baik, saya mulai aja. Selamat siang semuanya, dan juga selamat siang untuk Pak Wija, dan juga untuk nanti pembicara yang lain ya, yaitu ada Pak Rizal Taufik Rahman. Jadi saya ini izin dulu untuk share yang pertama. Jadi berkaitan dengan ini ya, kenaikan PPN yang 12% untuk mungkin kalau perspektif saya itu di nanti untuk generasi milenial dan generasi Z ya, karena kan mungkin saya berasal dari generasi milenial dan mungkin belum generasi Z ya, kayak gitu. Jadi mungkin generasi milenial aja. Jadi sepertinya kan kenaikan PPN ini kan menjadi ini ya, kabar yang buruk lah untuk generasi milenial dan juga generasi Z ya. Karena apa? Karena berkaitan sama tekanan yang sudah mereka rasakan. Jadi ini saya tuh sudah punya ide ya. Jadi kayak saya menggambarkan kayak sebuah tekanan gitu ya. Jadi tekanan generasi Z dan generasi milenial itu dapat dari dua tekanan. Itu adalah pertama dari tekanan internal, seperti tekanan untuk mandiri secara finansial, kecemasan ekonomi, dan juga tekanan sosial lainnya. Tapi juga mereka juga dapatkan dari tekanan eksternal ya, yaitu ketidakpastian ekonomi global, persaingan pasar kerja, tekanan sektor keuangan dan perbankan, dan kebijakan pemerintah dan regulasi. Nah, ini adalah salah satunya ya berkaitan dengan PPN 12% ini. Jadi, tekanan itu sebenarnya akan membuat apa namanya, tentu ya kalau misalnya kalau agak ngomongin secara mikro ya, itu kan berkaitan sama stres kerja dan sebagainya. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan apa namanya ya kesehatan kesehatan ini ya kesehatan mental mereka ya gitu yang itu akan berdampak terhadap kesiapan mereka untuk generasi emas ya 2045. Nah, ini yang harus dipersiapkan dengan baik ya, karena kalau misalnya tidak di hal-hal yang seperti ini tidak diperhatikan, ini akan berdampak juga kepada kesiapan kita ya untuk menuju generasi emas ya yang dibicarakan oleh ekonom-ekonom lainnya. Jadi realita 12% PPN ya itu. Jadi memang kenaikan ini seperti yang tadi saya jelaskan, ini bisa berdampak negatif lah kepada generasi Z dan juga generasi milenial. Kenapa? Karena penyebabkan harga barang dan jasa meningkat karena beban pajak ini sering dibebankan kepada konsumen. Nah, ini memungkinkan Z itu akan selektif ya dalam mengeluarkan pengeluaran. Dan itu juga akan menekan seminimal-minimal mungkin terkait pengeluaran yang mereka milikin ya. Dan juga mereka akan cenderung mencari alternatif yang lebih murah gitu ya. Jadi generasi Z itu akan menabung seperti pendidikan, investasi, dan membeli mungkin properti lainnya gitu ya. Yang mungkin sekarang menjadi tantangan yang besar gitu ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan pengeluaran sehari-hari mereka sudah mulai meningkat dan itu menyulitkan mereka untuk mensisihkan dana untuk tabungannya mereka. Jadi ini saya membahas dari perilaku manajemen ya, karena kan background saya di manajemen. Jadi manajemen itu sebenarnya ada mata kuliah gitu ya yang berkaitan dengan keuangan perilaku. Jadi financial behavior itu berkaitan dengan bagaimana sih kita itu melihat uh, pola tindakan dan pengambilan keputusan seseorang gitu ya, dalam hal ini individu dalam konteksnya itu dalam mendapatkan, menyimpan, membelanjakan dan juga berinvestasi dan juga berkaitan dengan risiko keuangan. Jadi ini dengan financial behavior itu sangat ini ya, sangat dipengaruhi oleh berbagai macam ya. Salah satunya itu adalah berkaitan sama psikologis, sosial dan budaya dan serta lingkungan ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan ekonomi berarti sangat masuk ya berkaitan dengan PPN 12% ini. Kenapa? Karena lingkungan itu salah satunya lingkungan ekonomi tadi yang menekan terkait dengan generasi Z ini ya, yang itu juga pasti akan merubah gitu ya keuangan perilaku mereka lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut teori itu sebenarnya ada empat uh, faktor ya gitu yang berkaitan sama apa namanya tekanan dari eksternal yang salah satunya itu adalah ekonomi.
yaitu dengan pendapatan, tingkat inflasi, dan juga kebijakan pemerintah, yang salah satunya ini adalah PPN 12%. Jadi terkait dengan ini ya, tentu dengan apa namanya keuangan yang pribadi gitu ya. Nah, ini akan berdampak terhadap tentunya saving behavior mereka gitu ya. Uh, karena kalau misalnya berkaitan dengan manajemen keuangan pribadi, itu berkaitan sama bagaimana sih mereka itu men-spendingkan gitu ya. Tadi ya berkaitan dengan pendapatan mereka. Jadi kalau pendapatan mereka itu sebenarnya dibagi menjadi tiga ya, yaitu dalam manajemen kas, yaitu adalah pengolahan uang secara tunai gitu ya, yang tersedia untuk membeli kebutuhan hidup buat hari-hari, dan lalu ada berkaitan dengan kredit. Nah, ini juga kredit ada masalah ya sebenarnya. Jadi bagaimana berkaitan sama pinjaman yang sifatnya pinjol dan sebagainya, itu sebenarnya sangat mempengaruhi sekali berkaitan sama apa namanya spending mereka. Kalau spending kredit, manajemen kreditnya itu sangat tinggi dan tidak bisa diolah gitu ya, tidak bisa dikontrol sama apa namanya individu gitu ya, dan juga sama pemerintah gitu ya, yang berkaitan dengan pinjaman online dan sebagainya, itu pasti akan memangkas manajemen kas ya. Yang itu adalah manajemen kas itu yang sehari-hari lah yang kita buat makan, buat transportasi, buat beli baju, buat sebagainya dan sebagainya. Nah, dan juga tidak hanya berkaitan sama manajemen kredit, tapi juga berkaitan sama saving behavior ya. Jadi untuk menyisihkan sebagian mereka untuk tabungan yang sifatnya biaya tidak terduga lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dibayangkan semacam 100% gitu ya. Kalau misalnya manajemen kasnya tadi berkaitan sama PPN-nya juga sangat tinggi, pasti juga berkaitan sama manajemen kredit yang tinggi. Nah, ini akan berkaitan sama saving behavior mereka gitu ya. Yang ada yang generasi Z ini dan generasi milenial ini akan semakin sedikit uangnya untuk berkaitan dengan ini ya, apa namanya tabungan ya gitu ya, yang untuk biaya tidak terduga. Nah, ini sangat bahaya sekali ya kalau misalnya saving behavior itu sangat rendah, yang itu nanti berkaitan sama biaya sakit dan sebagainya, apalagi kalau misalnya ya kita tahu ya BPJS juga ya mungkin mungkin mengcover semuanya gitu, tapi juga mungkin servisnya juga tidak terlalu baik ya dan sebagainya. Ini akan membuat apa namanya rontok gitu ya, apa namanya individu-individu yang tadi dari menengah, yang kelas menengah menjadi rontok menjadi kelas menengah bawah gitu ya, dan atau sampai individu yang kelas bawah ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah ya sebenarnya, bagaimana pengelolaan yang saya kacamatanya itu adalah kacamata manajemen manajemen yang sifatnya yang sifatnya kacamatanya kecil lah gitu ya. Itu ternyata berdampak terhadap hal-hal yang lain ya, seperti tadi kas, seperti kredit tadi ya, misalnya berkaitan sama pinjaman sangat ini juga sangat tinggi di Indonesia, dan juga perilaku hemat dan saving behavior ya, yang itu berkaitan dengan uang tabungan. Dan ini kita harus jaga ya supaya tadi tidak merontokkan orang-orang yang ada di tengah kelas menengah menjadi kelas bawah. Nah, ini sangat menarik ya kalau misalnya saya merefleksikan ya terhadap fenomena vapesation ya. Jadi tahun 2022, sekitar 2 tahun lalu, itu Kayla Senglon itu kayak semacam artis TikTokers lah gitu ya. Itu dia membuat term baru yang itu berkaitan sama vapesation. Apa itu vapesation? Jadi itu orang itu merasa pesimis terhadap ekonominya, walaupun pertumbuhannya di Amerika waktu itu pada tahun 2022 itu sudah mulai membaik. Tapi vibes-nya itu masih pesimis ya. Apa vibes-nya itu mungkin perasaan ya kalau bahasa 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 Indonesianya gitu. Perasaan itu masih negatif ya. Karena apa negatifnya itu pasca kemarin fenomena COVID-19 gitu ya, dan juga berkaitan sama apa namanya perang dagang antara Amerika dan China juga gitu ya. Jadi walaupun pertumbuhannya baik, tapi rasanya itu masih tetap negatif ya. Nah, ini yang akhirnya membuat generasi Z itu mencerminkan bahwa walaupun keadaan PDB-nya sedang baik, tapi tuh mereka tuh ngerasa tuh sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan itu mencerminkan terhadap keputusan investasi dan juga pola belanjanya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kalau misalnya seperti itu terus, ya akan berdampak negatif gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya hal ini akan berlanjut secara terus-menerus, nah itu akan menekan PDB dan menekan jumlah konsumsinya, ya, tingkat konsumsinya oleh masyarakat.
Nah, oleh karena itu, kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah melawan sentimen pesimis Gen Z yang tadi saya bilang, bahwa apa namanya sentimen negatif itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus gitu ya. Dengan PPN 12% yang mau direncanakan oleh pemerintah ini sebenarnya membuat sentimen negatif gitu ya, yang itu akan membuat generasi Z itu akan semakin pesimis terhadap kegiatan ekonomi mereka dan itu semakin menarik spendingnya dan itu juga akan menekan apa namanya tingkat pertumbuhan ekonomi dan itu sebenarnya akan berdampak lingkaran setan ya yang sepertinya berujung pada resesi yang tidak akan terus apa yang terus berputar secara terus menerus yang itu trennya itu negatif lah kayak gitu. Tapi sebenarnya walaupun tadi mungkin saya melihat ada sedikit peluang lah, tidak hanya dari sisi negatifnya, tapi mungkin saya akan melihat menjadi sisi positifnya juga. Tapi berkaitan dengan positif negatif, sisi positifnya mungkin ada ya, yaitu generasi Z itu dan generasi milenial itu mungkin akan selektif berkaitan dengan pengeluaran. Jadi pengeluaran mereka itu hanya sifatnya esensial saja. Jadi pet makanan dan sebagainya dan apa mungkin apa namanya berkaitan dengan transportasi dan sebagainya itu mungkin tetap mereka mereka agak sedikit mengeluarkan spendingnya walaupun yang sifatnya leisure apa namanya hiburan itu mungkin akan berkurang dan juga mereka akan cenderung mencari alternatif produk yang lebih murah seperti lokal gitu produk lokal ataupun produk buatan UMKM. Nah ini sebenarnya mungkin bisa di ini ya bisa didorong ya untuk produk lokal dan produk UMKM untuk mereka tuh saatnya itu ini gitu ya untuk karena apa karena terjadi shifting ya antara trennya masyarakat yang tadinya pingin sesuatu yang branded lah gitu ya tadi ingin branded tapi karena misalnya dengan PPN yang tinggi sekali ini yang akan mengurangi savingnya mereka nah ini akan shifting ke arah yang sifatnya UMKM atau produk lokal nah ini harus digarap ya oleh usaha-usaha UMKM lokal ya untuk ya shifting ini harus ditangkap gapnya gitu ya apa peluangnya sehingga mudah-mudahan nanti akan menjadikan UMKM itu menjadi produk yang lebih tinggi lagi lah kayak gitu. Itu saja mungkin dari saya Budian dan izin Pak Wija apa terkait dengan uh, presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya Pak Adrian. Sangat menarik ya. Dan kita bisa membedakan perilaku ya, perilaku dari Gen Z ya. eh, dalam menanggapi PPN 12%. Jadi tidak hanya negatif tapi juga ada positifnya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari Bapak Wijayanto Samirin MPP ya tentang dampak kenaikan PPN ini ya. Silakan Bapak Wija. Makasih Budian, makasih rekan-rekan semua. Saya izin share materi. Barangkali yang saya sampaikan ini eh, ada kesamaan dengan yang disampaikan oleh Mas Adrian, cuman sudut pandangnya sedikit lain. Kalau tadi Mas Adrian menyampaikan dari sudut pandang consumer, ini lebih dari sudut pandang pemerintah, consumer, juga makro ekonomi, gitu ya. Kalau kita amati dengan cermat beberapa berita yang naik daun terkait dengan ekonomi di bulan November ini, ada beberapa tren yang menarik. Misalnya, awal November itu Bu Sri Mulyani mengeluarkan statement agar menteri-menteri menghemat pengeluaran perjalanan dinas. Padahal tinggal 1,5 bulan tahun 2024 itu. Kalaupun ada penghematan, pasti hanya 1 T atau bahkan kurang. Tetapi itu disampaikan, artinya memang fiskal kita sedang berat. Nah, ternyata betul, tidak lama setelah Bu Sri Mulyani mengumumkan statement itu, beliau menyampaikan pengumuman bahwa penerimaan pajak negara kita hingga Oktober 2024 itu turun 0,4%. Jadi turun 0,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jadi bisa kita bayangkan
kemungkinan besar tax ratio kita yang sudah rendah, tahun lalu 10,22%, ini sekarang akan lebih rendah lagi. Saya khawatir bisa di angka 9, Tidak hanya itu, kemudian pada bulan yang sama, Pak Prabowo di Cina itu mengatakan bahwa untuk makan bergizi gratis, pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman dari Cina. Walaupun itu akhirnya kemudian di adjust ya beritanya. Tapi ini menunjukkan bahwa situasi fiskal kita berat. Bayangkan, untuk memberi makan anak, istri, kita harus pinjam. Kalau pinjam itu untuk membeli mobil, berinvestasi, itu lebih masuk akal. Kemudian ada berita lagi tentang harga makan bergizi gratis turun dari 15.000 sampai menjadi 10.000. Nah, ini menggambarkan sesuatu yang sebagai pemerhati ekonomi, menggambarkan sesuatu yang sangat penting, indikasi sesuatu yang sangat penting. Pada saat yang bersamaan, BPJS mengatakan akan mengalami defisit 20 triliun tahun ini. Kemudian ada banyak PHK. Kemudian pada saat yang bersamaan, ketika penerimaan kita terseok-seok, ada berita 72.000 kontainer produk tekstil diselundupkan dari Cina dalam 5 tahun terakhir. Jadi kerugian pajak yang kita alami 46 triliun. Kalau saya coba hitung berapa sih nilai kontainer itu, 72.000 kontainer itu, kalau pajak yang hilang 46 triliun, itu kira-kira 350 triliun. Jadi bayangkan, ini yang membunuh sektor tekstil kita. Karena ada gelontoran barang masuk tanpa pajak dari Cina. Nah, memang rekan-rekan, 5 tahun ini adalah periode mendung bagi Indonesia, 5 tahun terakhir ini. Karena diskursus di pemerintah kita itu malah didominasi oleh diskursus tentang politik Pilpres 2024, kemudian tentang proyek-proyek mercusuar termasuk IKN gitu ya. Hal-hal yang secara sosial, secara ekonomi penting itu justru sering dilupakan. Korupsi makin tidak terkendali, kemudian biaya politik tinggi. Nah, ini biaya politik tinggi itu akan bertransformasi menjadi biaya ekonomi yang tinggi. Karena investor politik itu pasti mengharapkan return, dan return itu mereka akan dapatkan dalam 5 tahun ke depan. Dampaknya adalah ekonomi biaya tinggi. Bisa dikatakan 5 tahun ini ekonomi kita berjalan tanpa arah dan kita berada di titik nadir. Tidak hanya itu, di titik nadir dan rentan. Nah, itu situasi yang diwarisi oleh pemerintah Prabowo dari pemerintah sebelumnya. Secara fiskal, kalau kita bicara fiskal, ini paling menarik karena secara angka bisa diperdebatkan. Belanja melejit untuk beberapa hal. Nanti silahkan dibaca di materi, saya ingin menghemat waktu. Tapi pada saat yang bersamaan, penerimaan stagnan. Tax ratio berpotensi turun. Ada penyelundupan, ada deindustrialisasi, dan seterusnya. Dampaknya adalah karena penerimaan rendah, pengeluaran besar, ya hutang melejit. Saya rasa kita semua sudah familiar, tapi saya ingin highlight lagi di sini. Hutang kita sekarang sudah hampir 8.500 triliun. 90%-nya adalah SBN. Ini belum termasuk hutang BUMN yang 1.600 triliun lebih. Biaya bunga saja tahun 2025 yang akan kita keluarkan itu 553 triliun. Ini 2 kali dari belanja modal. Nah, debt service ratio di tahun 2025, ini rasio antara uang yang kita keluarkan untuk membayar pokok dan bunga dibagi dengan total penerimaan negara itu akan mencapai 45%. Jauh di atas angka yang dianggap aman, yaitu 30%. Sebenarnya permasalahan kita apa sih? Permasalahan kita itu inkonsisten. Kebijakan fiskal kita sangat populis. Kalau terkait penerimaan, terkait pajak, kita itu seperti penganut paham ekonomi liberal. Pajak serendah mungkin, kalau perlu nggak dipajakin. Nah, itu memang yang paling nyaman ya, karena pasti
wajib pajak happy dengan kebijakan itu. Tetapi giliran kita berbicara masalah spending, kita ini seperti penganut paham ekonomi sosialisme. Apa-apa di cover pemerintah, universal health coverage yang dibayari pemerintah, kemudian ada subsidi ini, subsidi itu, ada bansos, ada BLT, dan seterusnya. Nah, ini menarik. Ini yang menyebabkan fiskal kita seperti tabel yang di bawah itu. Jadi biaya bunga naik terus, cicilan pokok naik terus, sementara penerimaan negara naik relatif stagnan, sehingga debt service ratio cenderung tinggi. Nah, lalu potensi solusi bagi Indonesia. Kalau kita berbicara solusi, tentunya ada solusi terkait dengan belanja, solusi terkait dengan penerimaan, dan solusi terkait dengan manajemen utang. Tapi karena tema kita hari ini adalah masalah PPN 12%, maka saya akan fokus kepada masalah menaikkan tarif pajak. Jadi fokus ke itu saja. Apakah menaikkan tarif pajak ini sebagai satu solusi? Saya mencoba, rekan-rekan, membuat diagram tentang sebenarnya berapa sih tarif pajak di seluruh dunia. Seluruh negara di dunia, saya coba urutkan pajak PPN-nya berapa, corporate income tax-nya berapa, personal income tax-nya berapa, kemudian yang paling kanan, yang hijau itu tax ratio-nya berapa. Jadi rasio antara penerimaan pajak negara dibanding dengan PDB. Ternyata menarik. Kalau kita berbicara tarif pajak kita itu di bawah median. Jadi garis putus-putus itu median, PPN kita jauh di bawah median, corporate income tax kita jauh di bawah median, personal income tax kita sedikit di bawah median. Nah, tapi yang menarik begini, diagram yang hijau, begitu kita berbicara tax ratio to GDP, kita itu jauh di bawah negara lain. Dengan tax yang relatif tidak jauh di bawah negara lain, tapi tax ratio-nya jauh di bawah negara lain. Artinya, tax rate memang belum optimal. Perlu dinaikkan? Ya, nanti kita bahas. Tetapi, menaikkan tax rate saja tidak cukup, karena ada begitu banyak masalah. Dalam box itu saya menyebutkan beberapa faktor. Tax ratio Indonesia rendah karena tax rate belum optimal. Deindustrialisasi dan dominasi sektor informal. Sektor informal ini tidak membayar pajak mayoritas. Maraknya underground economy. Dalam perkiraan saya, barangkali sekitar 15% GDP. Ukuran underground economy. Makanya ketika pemerintah punya ide memajaki underground economy, ini adalah langkah yang menurut saya tepat. Amerika underground economy itu sekitar 8%, 6%. Swiss juga segitu. Zimbabwe, negara Afrika, Georgia itu sekitar 60%. Beberapa studi mengindikasikan kita 8-12%, tapi perkiraan saya lebih tinggi dari itu. Kemudian faktor yang lain, GJG perpajakan yang rendah. Yang terakhir, insentif pajak berlebih untuk sektor tertentu. Jadi ada sektor yang margin bisnisnya sudah tebal, itu dikasih pajak 0. Misalnya electric vehicle, misalnya nikel, hilirisasi, gitu. Nah, ini beberapa faktor yang membuat tax ratio rendah. Slide ini menyimpulkan bahwa menaikkan tarif pajak saja tidak memadai untuk mewujudkan fiskal yang berkelanjutan. Perlu pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi kita melihat PPN ini tidak boleh sebagai satu yang independen, mandiri. Tapi PPN itu merupakan bagian dari ekosistem penerimaan negara. Kemudian penerimaan negara itu bagian dari ekosistem fiskal. Kemudian fiskal itu bagian dari ekosistem ekonomi. Jadi tidak bisa kita memutuskan tentang PPN naik atau tidak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Solusinya harus komprehensif. Nah, pro cons menaikkan tarif PPN. Jadi saya mencoba membuat rata-rata dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Sebenarnya komposisi penerimaan negara kita itu seperti apa sih? Ternyata pajak itu mewakili 78,5%, hampir 80% penerimaan negara. PNBP 21,5%. Nah, PNBP ini tahun depan kemungkinan akan turun. Kenapa? Sangat didominasi oleh komoditi, dan komoditi harganya kemungkinan turun. Apalagi kalau trade war antara Xi dan Trump itu terjadi.
Kemudian, oke, pajak itu 80%. Lalu kalau kita pecah lagi, pajak itu terdiri dari apa saja? PPh 48%, PPN 34,7%, dan seterusnya. Artinya begini, PPN itu mewakili 34,7% pajak atau mewakili 25% total penerimaan negara. Padahal karena ekonomi kita tahun ini slow down, tahun 2025 PPh kemungkinan juga akan stagnan. Jadi pro-nya ini dari pandangan pemerintah terutama dan juga pandangan ekonom ya, kalau kita berbicara fiskal, PPN mewakili 34,7% penerimaan pajak. Jadi kalau menaikkan PPN 1% saja, maka penerimaan negara akan naik 70 hingga 80 triliun. Ada ekonom yang bilang hampir 100 triliun, tapi saya konservatif saja, 70 sampai 80 triliun. Ini signifikan untuk menutup bolong APBN tahun 2025. Yang kedua, pros-nya, impact kenaikan PPN itu terjadi seketika. Jadi ketika 1 Januari naikkan, penerimaan negara itu 1 Januari itu juga akan mulai naik. Berbeda dengan PPh, kalau dinaikkan dampaknya tahun berikutnya, karena PPh ini terkait dengan corporate income tax dan personal income tax, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa pemerintah diuntungkan dengan menaikkan PPN ini? Karena pemerintah tidak perlu sibuk bekerja. Dia hanya mengeluarkan kebijakan, dinaikkan. Siapa yang menagih ke masyarakat? Para pengusaha, para retailer ketika menjual produk, harganya dinaikkan 1%, kemudian uang itu akan ditagih oleh negara. Cons-nya, nah ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adrian, berpotensi memperlemah daya beli, berpotensi membebani dunia usaha, khususnya sektor manufacture dan retail. Nah, artinya kebijakan yang diambil pemerintah itu harus komprehensif. Tidak boleh hanya menguntungkan dirinya, tapi merugikan pihak lain. Dalam hal ini stakeholder yang lain, masyarakat atau dunia usaha. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat kebijakan fiskal ini secara komprehensif. Dalam slide ini dan satu slide berikutnya, saya mencoba memetakan kebijakan-kebijakan apa saja sih terkait dengan fiskal yang sudah dilakukan pemerintah atau akan dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kita berbicara UMP naik 6,5%. Rakyat happy. Pemerintah netral. Bagi pemerintah naik atau turun sama aja. Tapi bagi pengusaha ini merah. Merah itu unhappy. Hijau itu happy. Putih itu netral. PPN naik dari 11% ke 12%. Kalau akhirnya diambil oleh pemerintah, maka rakyat unhappy. Pemerintah happy, pengusaha tidak happy. Jadi merahnya rakyat ada 1, merahnya pengusaha ada 2. Kebijakan yang lain jangan sampai yang sudah banyak merahnya itu kena merah juga. Misalnya ada ide teks amnesti jilid 3. Rakyat netral saja, pemerintah happy, dapat penerimaan, pengusaha happy. Karena banyak dari mereka yang kemudian bisa berpartisipasi dalam teks amnesti. Ide tentang pajak underground ekonomi. Rakyat netral saja, pemerintah happy karena dapat penerimaan. Kemudian di sisi lain pengusaha happy. Kenapa happy? Karena banyak pengusaha ini seperti tekstil misalnya, saingannya itu adalah underground ekonomi. Bisnis-bisnis yang masuk smuggling, kemudian tidak membayar pajak, itu saingan mereka. Jadi ketika underground ekonomi dipajakin, mereka happy. Memberantas penyelundupan, rakyat netral saja, pemerintah happy, pengusaha happy. Memberikan bansos, BLT, makan bergizi gratis, rakyat happy. Pemerintah nggak happy karena harus mengeluarkan dana. Pengusaha happy karena ini membuat rakyat pengeluarannya berkurang akibat sudah diberi makan siang oleh pemerintah sehingga bisa digunakan untuk belanja yang lain. Belum lagi MBG sendiri juga melibatkan UMKM terkait dengan pembelian, distribusi, dan lain sebagainya. PPh final UMKM 0,5%. Ini pemerintah unhappy karena terlalu rendah, pengusaha happy. Dan seterusnya. Nah,
iuran tapera dan seterusnya. Nanti silakan dalami. Kemudian yang saya highlight orange itu pemekaran provinsi dan proyek mercusuar misalnya IKN itu adalah proyek yang tidak ada yang happy itu sebenarnya. Pemekaran provinsi, rakyat nggak happy, normal aja, netral. Pemerintah unhappy karena lebih boros biaya untuk birokrasi. Pengusaha unhappy, netral saja. Proyek IKN, rakyat biasa aja. Pemerintah unhappy karena pengeluarannya banyak. Pengusaha netral saja, gitu. Jadi dalam beberapa rangkaian variabel kebijakan ini, usulan saya kepada pemerintah adalah untuk mengambil kebijakan yang komprehensif, jangan sampai satu stakeholder dirugikan terlalu banyak. Harus ada fairness. Nah, kesimpulannya, kondisi fiskal kita menantang, daya beli masyarakat menurun, ekonomi melambat, dunia usaha mengalami kesulitan, kebijakan terkait PPN tidak boleh terlepas dari kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi yang lain. UMP sudah naik 6,5% untuk tahun depan. Ini menurut saya terlalu tinggi. Dalam bayangan saya idealnya sekitar 5%. Jadi 6,5% ini terlalu tinggi. Cuman setelah saya lihat historinya, rasanya Pak Prabowo itu ingin mengkompensasi kenaikan UMP yang terlalu rendah dalam 4 tahun belakangan ini. Jadi 4 tahun belakangan ini UMP-nya naik terlalu rendah, hanya rata-rata 0,67% di atas inflasi. Nah, sekarang dengan kenaikan yang 6,5% dalam 5 tahun terakhir ini, rata-rata kenaikan UMP menjadi sekitar 1,7%, 1,6% di atas inflasi. Jadi saya rasa kebijakan Pak Prabowo ini ingin mengkompensate hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, jika PPN diputuskan naik, ya, jika pemerintah memutuskan PPN naik, akhirnya ya, maka pemerintah harus berkomitmen untuk yang pertama, kenaikan itu, tambahan penerimaannya harus diprioritaskan untuk program sosial kerakyatan. Artinya, ya kalau sudah dinaikkan PPN, nilai makan bergizi gratis jangan 10.000 dong, dikembalikan ke 15.000. Saya ini sedang di Jogja. Di Jogja itu ada yang namanya nasi kucing kalau teman-teman familiar atau sering ke Jogja. Nasi yang dijual di pinggir jalan yang sebenarnya hanya sekepal nasi dibungkus pakai kertas, dikasih sesuir ayam, kemudian dikasih sambal, kasih sayur, potongan tempe sedikit sekali gitu ya. Kita perlu makan biasanya 4 nasi kucing itu supaya kenyang. Itu harganya satu bungkus nasi kucing aja sudah 4.000-an gitu. Jadi saya rasa kalau kita ingin memberi makanan bergizi dengan 10.000, jangan-jangan tidak bergizi. Di Jogja segitu. Nah, kalau di luar Jawa bagaimana? Jadi yang pertama itu, fokus untuk program sosial kerakyatan. Yang kedua, nggak fair kalau pemerintah membebani rakyat, kemudian banyak pengeluaran pemerintah yang berlebih, yang tidak efisien. Untuk infrastruktur misalnya IKN itu harus di-stop dulu. Alutsista yang berlebih, perjalanan dinas yang berlebih harus dipikirkan ulang. Kemudian yang ketiga, menerapkan pajak underground ekonomi dan memberantas penyelundupan. Yang keempat, mempertahankan beberapa insentif pajak untuk rakyat. Misalnya, kebijakan terkait PPh final UMKM yang 0,5%. Kemudian pendapatan tidak kena pajak untuk korporasi kecil dan untuk individu, itu dipertahankan. Kemudian pajak ditanggung pemerintah untuk properti menengah bawah, itu perlu dilanjutkan. Yang kelima, memberantas korupsi perpajakan. Jadi rakyat disuruh membayar pajak, dinaikkan. Kemudian para petugas pajak berfoya-foya dengan uang korupsi perpajakan, ini nggak fair. Dan memberikan sanksi keras kepada pelang pajak. Yang keenam, mengakhiri insentif pajak berlebihan yang dinikmati oleh sektor dan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, kalau rekan-rekan tanya, sektor apa itu? EV. Kemudian sektor hilirisasi, sektor nikel. Itu sektor yang marginnya tebal, tapi dikasih insentif pajak berlebih, bahkan dalam banyak kasus pajaknya 0%. Padahal ya kita belum tahu lah sebenarnya sektor-sektor itu dampak sesungguhnya bagi ekonomi kita ini seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya kalau pemerintah tidak berani mengeluarkan dan memegang 6 komitmen tersebut, sebaiknya kenaikan PPN ditunda. Karena ini melanggar aspek fairness
dan berpotensi mengganggu laju perekonomian secara keseluruhan. Slide saya terakhir. Ini semacam harapan kepada pemimpin kita, Pak Prabowo. Jadi Kennedy itu dulu pernah bilang, "Rising tide lift all boat." Saat air pasang, semua kapal itu bisa berlayar dengan mudah. Saat ekonomi sedang baik, semua serba mudah. Saat ekonomi sulit, segalanya menjadi berat. Saat ini laut sedang surut, ekonomi sedang sulit, sedang tidak bersahabat. Nah, rakyat mempercayai Pak Prabowo sebagai nahkoda kapal bernama Indonesia. Kualitas nahkoda diukur bukan dari kemampuan membuat para penumpang gembira sesaat dengan program-program populis, tetapi dari bagaimana ia bisa mengantarkan para penumpang ke tujuan akhir dengan selamat dalam keadaan sehat dan bahagia. Makasih itu dari saya, semoga bermanfaat. Makasih Ibu Dian. Ya, terima kasih Bapak Wijay. Kita sudah dapat dua sisi ya, dapat dua pandangan. Tadi Bapak Adrian dari segi konsumen ya, terutama pada Gen Z dan sempat disematkan sedikit Gen milenial. Kemudian dari Bapak Wijay kita melihat PPN ini dari ya sebenarnya dari semua segi ya Pak ya. Tadi saya melihatnya ada dari semua stakeholder gimana dampaknya ya dari rakyatnya, kemudian dari pemerintah sendiri, dan kemudian dari pengusaha gitu. Dan terima kasih saya sudah lihat ada solusinya ya Pak ya, saran untuk apa namanya pemerintah. Oke, selanjutnya untuk pembicara selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak M. Rizal. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Sebentar ya Mbak ya, lagi disiapin ya. Baik Bapak. Sambil menunggu Pak Rizal. Oke, mungkin saya memberi pandangan saya juga ya Bapak. Eh, ini mungkin nanti mungkin buat tambahan. Oh sudah selesai, sudah siap. Oke, lanjut saja ke Bapak Rizal. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati para narasumber, ada Pak Wija, ya, dan ada Pak Adrian, Bapak Ibu yang berkenan hadir. Izinkan saya coba paparkan ya, berkaitan dengan ini menarik sebenarnya topiknya meskipun kemarin mulai landai. Ini kelihatan nggak ya bahan paparan saya? Terlihat Bapak. Oke. Ya, saya diminta untuk ya sama lah, tapi yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, meskipun ada nanti mungkin ada irisan. Mungkin saya lihatnya nanti dari sisi dampak. Ya. Kira-kira ini solusi atau beban baru? Saya kira solusi yang menjadi beban baru mungkin gitu kali ya. Oke, baik sebelum ke situ ya saya ingin lihat dulu tantangan global yang risiko masih tinggi itu meskipun kita punya optimisme ya punya ambisi ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya kesejahteraan masyarakat, tapi ingat ekonomi kita itu sangat erat kaitan dengan dinamika ekonomi Amerika ya, dinamika ekonomi Tiongkok, kemudian juga geopolitik yang tentu akan berdampak terhadap fiskal kita yang notabene
dia akan juga berdampak terhadap produk domestik. Situasi inilah yang kemudian beberapa negara di dunia gitu ya akhirnya mencoba merelaksasi berbagai kebijakan moneter. Melihat dari sisi moneter ya, banyak beberapa bank di dunia itu sedang menurunkan suku bunganya. Kemudian Bank Indonesia juga ternyata menurunkan suku. Harapannya ya, kenapa suku bunga ya in teori kan suku bunga turun, harapannya investasi bisa naik gitu ya. Kemudian kinerja ekonomi bisa namun kondisi ini juga tentu masih menghadapi inflasi yang masih cukup tinggi. Meskipun sudah menurun, tetapi tidak mudah ya harga-harga komoditas di global ini juga turun. Untuk itu maka dengan kondisi seperti itu diharapkan memang inflasi tetap stabil. Inflasi global memang trennya turun, inflasi di Amerika cenderung meskipun melandai, ya demikian juga di Eropa. Ini tentu akan mempengaruhi terhadap kinerja ekonomi, termasuk ke Indonesia. Nah, bagaimana kondisi perekonomian global? Saya ingin lihat dulu dari sisi globalnya. Jadi tahun depan secara global pertumbuhan ekonomi itu akan naik 0,1%. Bayangkan 0,1% itu nggak besar, ya. Jadi dari 3,2, 3,3. Nah ini tentu di-driving oleh mana? Negara-negara maju, Amerika, Uni Eropa, pasar berkembang, China maupun India. Nah 0,3 ini kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi tersebut, maka kontribusi paling besarnya, ya kemungkinan besar, ya dari negara-negara ekonomi yang sedang berkembang, ya bayangkan 4,3, kemudian China dan juga India. Eropa itu di bawah proyeksi ekonomi global, ya Eropa, Amerika, negara biasanya kan valuasinya stabil dan tumbuh. Selisihnya ya, juga delta G. Nah untuk itu termasuk di Indonesia di dalam. Nah perkembangan inflasi dunia ya negara maju itu cenderung turun. Pasar global pasar yang berkembang termasuk juga ekonomi Indonesia gitu ya cenderung juga tuh sehingga inflasi juga akan turun, kemudian pertumbuhan perdagangan akan naik, kemudian inflasi di komoditas itu cenderung menurun. Kalau inflasi ya atau juga harga-harga mulai turun cenderung turun, maka tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa kita. Nah, kondisi risiko globalnya bagaimana? Nah, memang cenderung turun. Tetapi indeks ketidakpastian dunianya semakin naik. Bisa dibayangkan kan? Global politik risk-nya turun, tetapi indeks uncertainty-nya semakin naik. Artinya ketidakpastian masih menganga ke depan. Nah, untuk itu maka tentu ini juga akan menjadi challenging bagi apalagi capaian pertumbuhan ekonomi kita itu dalam 1 dekade terakhir atau 2 dekade terakhir sekalipun cenderung ya target pertumbuhan ekonomi dengan realisasinya itu selalu meleset. Pertumbuhan ekonomi kita itu selalu di bawah ya, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di RPJMD. Nah, bagaimana dengan fiskalnya kondisi itu? Ya, pemerintah mencoba agar laju pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan APBN, kemudian ya diarahkan supaya belanja gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya dari kondisi atau strategi pemerintah di dalam APBN untuk katakanlah untuk pemerintahan baru ya sekarang ini cenderung anggarannya juga relatif ya untuk pagu indikatif dan juga pertumbuhan memang cenderung landai, cenderung turun. Dan APBN itu diarahkan memang ke spending better
untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Ya, tentu ini akan saling mengkompensasi dengan kondisi empiris maupun capaian ekonomi yang ada. Nah, bagaimana realisasi APBN semester katakanlah di 2024 gitu. Jadi capaiannya bisa kita lihat ya. Pembiayaan ya 1.300 triliun ya, artinya dari sisi growth juga naik, semuanya hampir naik. Tapi kita ingin lihat nanti di triwulan kedua. Jadi kalau misalnya nanti lihat dari triwulan kedua, biasanya keseimbangan primernya relatif jauh lebih besar. Dan ini tentu akan menjadi pertimbangan government untuk mengambil keputusan di triwulan pertama tahun depan. Nah, di dalam belanja negara itu ada namanya belanja utang. Dan utang kita naik terus, gitu ya, baik utang pemerintah pusat, utang BUMN, ya, termasuk juga utang pemerintah daerah. Nah, tentu ini juga menjadi beban bagi APBN kita. Selain dari productivity uang itu sendiri yang dijemahkan atau diterjemahkan atau juga direpresentasikan oleh kinerja produktivitas dari sektor-sektor ekonomi. Nah, ini juga dibuktikan dengan bagaimana utang terhadap PDB yang notabene memang meskipun semakin landai gitu, tapi di 2024 April katakanlah ya naik lagi ya rasionya. Jadi bisa jadi nanti di akhir itu bisa di 39%. Dan ini bukan angka kemudian tidak bermakna ya. Jadi bagaimana utang kita itu ya semakin besar dengan kue ekonomi, kalau PDB itu sebagai kue ekonomi kita. Kue ekonomi kita itu ya tidak besar-besar amat gitu ya untuk membesarnya. Utangnya tambah besar, kuenya semakin tidak mau besar ya, stagnan gitu. Ya kalau kita lihat di ADHK itu kan kue ekonomi kita ya menurut harga konsumen itu sekitar ya tidak sampai 13.000 triliun. Meskipun menurut ADHB ya berlaku 20.000 triliun. Tapi kan kecil lah 12.000 triliun kue PDB kita. Sehingga untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ya pemerintah harus melakukan pinjaman dan juga membayar bunga utang. Ya bayangkan di APBN 2024 ini hampir 500 triliun ya tambahan utang. Nah, perkembangan tax ratio juga mungkin turun inilah yang kemudian berimplikasi pada kenaikan PPN. PPN ini tahun ini kan masih 11%. Tahun depan efektif per 1 Januari akan dinaikkan 12%. Meskipun ya Bu Menteri Keuangan masih bersikeras ini agar dijalankan karena undang-undang PPN. Tetapi beberapa menteri juga sudah menyampaikan gitu ya, apalagi dari Dewan Ekonomi Nasional, ini kemungkinan besar akan ditinjau ulang, bahkan akan akan di hold. Tapi mengapa demikian gitu? Nah, kalau kita lihat penerimaan negara PPN itu memang untuk penerimaan pajak saja. Jadi pertumbuhan ekonomi kita atau penerimaan negara kita itu kan tadi disampaikan ya, Pak Wija itu naik terus gitu. Nah, tetapi kenaikan ini didorong ya tentu saja kalau pajak itu kan pajak itu didapatkan dari usaha publik gitu, usaha masyarakat, usaha industri gitu ya. Dan itu kan wajib dibayar. Nah, tetapi tentu saja kita mesti lihat gitu ya, target 2024 ini kan hampir 2.000 triliun.
Dari PPN 2023, kalau kita lihat 2023, itu semakin meningkat. Ya. Kan hampir tercapai yang kisaran untuk di COVID aja, waktu COVID 600 triliunan, 600 triliun. Dan berikutnya bertambah 2022, ya 650 triliun. Di 2023 800 triliun yang ditargetkan. Terus ya untuk penerimaan pajak ini dinaikkan. Karena targetnya kan 2000 triliun gitu ya. Sehingga tambahan itu harus didorong ya agar tercapai kinerja dari pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat risiko 12% ini terhadap ekonomi, apa yang terjadi? Kira akan terjadi inflasi, menambah beban kelompok rentan dan miskin, kemudian mengurangi daya saing ekspor kita. Ya bayangkan kalau naik PPN, ya maka di sisi supply ya industri pasti akan menaikkan biaya overheadnya. Kalau di overhead, harga produk yang diekspor juga akan naik. Ya, terlebih dari situ, ya maka harga barang di domestik maupun jasa akan naik. Sehingga ya kenaikan itu akan berpengaruh terhadap barang jasa yang notabene berkaitan dengan pajak penghasilan. Nah, apa yang maknanya? Ya inflasi. Kalau inflasi dari sisi konsumsi, apakah kira-kira daya beli akan naik? Ya tentu akan turun. Ya. Kayak daya beli, terutama ke masyarakat yang rentan akan turun. Kemudian juga peningkatan tax akan terjadi, ya naiknya tax avoidance di sektor dengan informalitas yang tinggi. Terutama di sektor keuangan nih. Itu juga akan terjadi. Termasuk juga daya saing industri-industri real yang notabene ini sebagai padat karya yang disupport oleh asing. Nah, bagaimana peran PPN ya saat ekonomi merosot? Kalau di 2025 ini tentu ini akan menurunkan PDB, di mana misalnya PDB kita ya dari rasio PPN terhadap PDB kita akan tentu misalnya di Indonesia itu 3,4%, di Asia Pasifik 4,5%. Dan tarif PPN di Indonesia itu salah satu yang tertinggi. Ya. Jadi katakanlah Filipina 12, Kamboja, Vietnam itu masih 10, Thailand, Singapura 7%. Dan ini akan dimungkinkan ya terus akan menaikkan pengeluaran bagi orang miskin, rentan, kemudian calon kelas menengah, dan bagi kelas menengah ya tentu akan menjadi tambahan. Nah, kami coba hitung gitu ya dampak PPN terhadap kinerja ekonomi. Jadi kemungkinan besar atau juga berpotensi untuk menurunkan PDB. Jadi kalau kita lihat di ini ya, PDB kita itu akan turun 0,17%. Nah, di-drive oleh mana? Ya, oleh konsumsi rumah tangga yang turun, penyerapan jumlah tenaga kerja juga turun, boro-boro mau rekrut tenaga kerja ya. Sudah tahu overhead, biaya produksi naik, mereka akan mempertimbangkan kemungkinan akan turun, sehingga gaji pun akan turun, ya, gaji bersih. Dan ini juga mendriving ekspor akan turun. Nah, penurunan ini juga meskipun diikuti oleh indeks harga konsumen atau inflasi naik, indeks harga investasi atau juga berkaitan dengan indeks biaya investasi juga akan naik, ya atau yang biasa disebut ICOR gitu ya. Ini juga akan semakin kuat nih ICOR-nya, bukan semakin turun angka ICOR-nya, tapi akan memperkuat. Dan impor juga akan naik. Apa maknanya? Ya artinya jika PDB nasional kita itu sekitar 12.000 triliun, katakanlah gitu atau 12.300 triliun, maka PPN naik ya dari 11 sampai 12% ini berpotensi menurunkan PDB kita sebesar 0,17% atau setaraf
21 triliun, bayangkan. Ya, alih-alih mau menerima penerimaan negara, tetapi itu uangnya ya tidak akan mendongkrak kinerja ekonomi jauh lebih baik karena akan banyak sektor-sektor terutama di sektor consumption side yang seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat ya capaian di tahun ini terakhir katakan di bulan 3 dari sisi konsumsi ya kita memang sedang kondisi tidak baik-baik saja nih consumption-nya. Jadi distribusinya juga semakin menurun, biasanya di angka 9. Sekarang turun, angkanya turun lagi. Yang kedua PMTB atau investasi, kemudian ekspor. Tapi kalau dari sisi penerimaan kan industri pengolahan, pertanian, perdagangan tetap menjadi sektor yang penyumbang. Nah, kalau kemudian mau diterapkan PPN, maka yang akan dikenakan industri pengolahan, ya perdagangan, ya sektor-sektor. Nah, kalau kita lihat dari sisi tumbuh, kan relatif yang meskipun tumbuh positif, tetapi memang masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Yang ini menjadi rentan terhadap kenaikan PPN ini. Bahkan kalau kita lihat perkembangan jumlah pengangguran, kemungkinan tadi juga hasil olahan kami, itu akan menurunkan jumlah tenaga kerja, yang kemungkinan akan pengangguran naik. Jadi bayangkan ya, kenaikan PPN itu akan mendriving. Nah, inflasi juga sama. Jadi kalau kita lihat saat ini sedang terjadi deflasi, maka ini juga sangat rentan terhadap consumption dari masyarakat. Lalu dibuktikan juga tadi, ternyata PPN 12% ini akan menurunkan consumption dan juga daya industri. Nah, bahkan kalau kita lihat lagi, ya, PDB kita itu 10 tahun terakhir, memang yang paling konsisten kan consumption. Meskipun ada indikator lain seperti pemerintah, ekspor, impor, ya, maupun investasi, sifatnya masih tidak konsisten ya, volatil. Jadi polanya tidak mengikuti pertumbuhan ekonomi. Sehingga ya, yang paling penting itu adalah bagaimana laju pertumbuhan investasi di atas pertumbuhan ekonomi. Demikian juga consumption di atas laju pertumbuhan ekonomi. Bahkan kalau kita lihat lagi, ya kelas menengah mengalami penurunan saat ini ya karena terjadi deflasi. Ya, justru kelas atas itu sekarang sedang naik-naiknya nih. Sedang naik dan sedang menikmati windfall-nya ya karena lihat dari sisi pengeluaran. Justru kelas atas ini mereka jauh lebih banyak yang menikmati gitu ya, dan justru mereka yang meningkat jumlah bahan kelas menengah ini semakin turun. Nah, apa yang bisa saya rekomendasikan gitu ya dari temuan itu, maka strategi untuk meningkatkan PPN ya, harus betul-betul dipertimbangkan aspek sosial, ekonomi, termasuk juga investasi yang notabene akan menimbulkan beban baru. Meskipun tetap memberikan kontribusi, tetapi tentu kontribusi yang tidak berharap menimbulkan masalah. Nah, untuk itu ya kenaikan PPN 11 ke 12 ini selain tadi menjadi rentan dan punya risiko baru terhadap kinerja ekonomi, ya, utamanya adalah sektor-sektor yang memberi kontribusi besar selama ini, maka tentu akan menurunkan GDP nasional kita. Padahal itu yang kita tidak harapkan. Apalagi misalnya tahun depan itu ditambahkan lagi kebijakan fiskal, kenaikan biaya rumah misalnya atau residensial tax, kemudian juga pajak
consumption yang lain, pajak bumi bangunan, dan lain sebagainya, itu pasti akan jauh lebih berisiko lagi ya terhadap kinerja nasional. Untuk itu, ya, saya memandang bahwa PPN naik 12% ini dari 11% di awal tahun depan, seyogianya ditinjau ulang. Ya. Syukur-syukur ya ditunda. Ya. Mengapa? Karena ini akan sangat mendegradasi kinerja dari ekonomi. Itu maka apakah misalnya PPN itu berlaku setelah dievaluasi dalam kurun waktu tertentu, misalnya pertumbuhan ekonomi dengan adanya kebijakan saat ini, kemudian melihat dulu triwulan pertama, triwulan kedua, baru PPN ditingkatkan atau diberlakukan, ya bisa saja gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya dari awal diproyeksikan, terutama kerugian-kerugian yang justru akan menjadi masalah baru di dalam kinerja. Mungkin itu dari saya sebagai pemantik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya kepada para narasumber. Ini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab ya. Jika ada yang mau menyampaikan secara langsung bisa raise hand sambil saya bacakan ya, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ya, di kolom chat. Oke, yang pertama eh, dari Pril Huseno ya, mau bertanya kepada Bapak Adrian dan Bapak Wija. Dua pertanyaan ya. Pertama, apakah pengaruh kenaikan PPN 12% bagi rencana 3 juta rumah per tahun? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gen Z atau milenial ya disebutkan eh, yang akan paling menderita ke depannya. Nah, menderita ke depan ini kesempatan punya rumah sebelum kenaikan PPN saja sudah disebutkan tadi ya, sudah disebutkan itu amat sangat sulit gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana pendapat dari Bapak Adrian dan Bapak Wija? Kita jawab dulu ya, kita satu-satu saja ya. Saya persilahkan Bapak Wija atau Bapak Adrian menjawab pertanyaan dari Saudara Bril Huseno. Ya, ini ada pertanyaan untuk saya ya terkait 3 juta rumah per tahun untuk Mas Pril ya. Pertanyaan bagus Mas, ini kayaknya Mas Pril juga sedang nyari rumah nih. Jadi gini, backlog rumah di Indonesia, ini data PUPR ya, itu 12 juta. Artinya supply dan demand itu gapnya 12 juta rumah. Nah, saya melihat 3 juta rumah per tahun itu kebanyakan. Itu kan 4 tahun aja sudah 12 juta, gitu ya. Nah, saya tidak yakin apakah angka 3 juta ini sudah melalui proses teknokratik yang memadai, gitu ya. Plus saya ingin share pengalaman pada tahun 2014-2019, ini Pak Jokowi JK kan punya program Sejuta Rumah Rakyat. Nah, kebetulan saya staf khusus bidang ekonomi Wakil Presiden waktu itu dan ditugaskan untuk memantau program Sejuta Rumah Rakyat ini. Sejuta saja tidak pernah tercapai itu. Apalagi 3 juta. Kenapa tidak pernah tercapai? Ada beberapa hal. Yang pertama, regulasi yang kompleks. Oke, kita sederhanakan. Tapi ternyata kemudian muncul faktor lain ya. Faktor kedua adalah ketersediaan lahan yang sulit didapat. Jadi lahan isu penting di Indonesia. Kita punya ide mau pakai lahan milik Pemprov, Pemda, BUMN, itu ternyata juga sulit. Itu yang kedua, masalah lahan. Yang ketiga, terkait masalah Pemda. Jadi Pemda di Indonesia itu merasa tidak terpanggil untuk ikut terlibat dalam penyediaan rumah bagi rakyat. Kenapa? Karena dalam undang-undang tertulis dengan jelas bahwa perumahan rakyat itu tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga mereka tidak terlalu menganggap
penting. Apalagi kalau kita berbicara siklus pilkada 5 tahunan, menyediakan rumah bagi rakyat itu prosesnya panjang. Pengadaan tanah, penentuan partner, membangun, memasarkan, financing dan lain sebagainya. Lebih mudah, udah deh bagi-bagi bansos atau apa begitu ya. Sama dengan pendidikan, memperbaiki pendidikan bagi Pemda itu tidak terlalu menarik karena ini isu-isu jangka panjang gitu ya. Nah, Mbak Dian, boleh saya address pertanyaan selanjutnya karena terkait dari Mas Yudhistira Boleh, Bapak? terkait dengan harga rumah karena PPN naik ya dari 11% ke 12%. Nah, dalam materi saya itu saya sebutkan juga agar kebijakan pemerintah terkait PPDP itu pajak ditanggung pemerintah, PDTP, itu dilanjutkan. Jadi sekarang ini kalau Mas Yudhistira ingin masih Mas Pril ya pertanyaannya. Mas Pril ingin membeli rumah itu bebas PPN, bebas pajak untuk rumah yang menengah bawah, kecuali rumah mewah sampai harga 2 miliar rupiah. Kenapa? Karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Dan ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan insentif agar pembangunan rumah jalan terus, transaksi terjadi dengan pajak yang ditanggung oleh pemerintah itu. Makanya kalau pemerintah ingin menaikkan PPN, insentif pajak seperti ini jangan diakhiri, harus terus dilanjutkan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Makasih Mbak Dian, Mas Pril. Oke, terima kasih Pak Wija. Boleh Mas Adrian untuk Ya, melanjutkan menanggapi? oke. Pertanyaan dari Pak Pril ya, terkait dengan generasi Z yang paling menderita gitu ya, sama-sama punya rumah. Ya ini benar ya yang dikatakan tadi juga oleh Pak Wija ya. Ya saat ini aja juga sudah kesulitan gitu ya generasi Z dalam membeli rumah gitu ya. Dan juga terkait program pemerintah yang nanti mau membuat 3 juta rumah dalam 1 tahun gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi bubble gitu ya. Jadi artinya nanti misalnya kalau misalnya memang terjadi gitu ya, memang akan dilaksanakan. Nah ini jangan sampai nanti bubble gitu ya. Artinya banyak yang tidak bisa terjual gitu ya. Nah ini kan berkaitan sama apa namanya nanti juga apa namanya financing, KPR dan sebagainya. Ini kan semakin sulit ya gitu ya. Nah itu ya mungkin ya pertanyaannya ya jawabannya ya dari pertanyaan Pak April ya. Yang selanjutnya dari pertanyaan Pak Yudhistira terkait pemaparan tadi dikaitkan dengan kata 12 PPN, kenapa UMKM itu eh, lebih dicari ya? Ini juga dikaitkan sama yang dibicarakan oleh Pak Wija berkaitan dengan underground ekonomi ya gitu ya. Yang kadang-kadang tuh UMKM itu kan kadang-kadang tidak dikenakan pajak ya. Seperti kayak beli di pinggir jalan dan sebagainya itu kan pasti tidak akan kena pajak. Nah, itu berbedanya dengan apa namanya dengan usaha yang sifatnya lebih mapan ya dan juga dengan UMKM. Kadang-kadang dibeli Tokped dan sebagainya itu juga tidak dikenakan pajak. Nah, ini yang nanti usul pemerintahnya itu kan nanti akan dikenakan pajak itu sebenarnya juga merupakan ide yang bagus ya gitu. Dan juga terkait dengan produknya UMKM ya. Produk UMKM itu kan lebih sifatnya tuh lebih apa ya, lebih basic ya gitu ya. Makanan, minuman dan apa namanya, mungkin pakaian dan sebagainya. Itu yang mungkin akan lebih dicari ya oleh masyarakat nanti kalau misalnya terkena apa namanya mungkin berkurang ya pemasukannya ya. Dan juga dikaitkan juga dengan apa namanya kalau misalnya produk-produk yang sifatnya besar itu kan lebih sifatnya tersier ya. Sedangkan UMKM itu lebih sifatnya produk-produk yang basic lah, yang lebih sehari-hari lah seperti itu. Itu ya mungkin Budian ya jawabannya. Ini mungkin lebih ke saya yakin itukah industri UMKM itu akan meningkat ya Pak Adrian. Jadi kan dalam proses bisnisnya UMKM itu kan juga pasti ketika untuk memperoleh bahan baku ya itu kan Hmm, bisa jadi prosesnya pun akan bahan bakunya dari industri yang mungkin yang besar itu pun akan dikenakan pajak ya, ya.
Nah, Hmm. itu apakah kemudian UMKM pun ya akan lari juga mencari vendor-vendor ya, kalau di sini ya saya baca Hmm. pernyataan Mas Yudhistira akan lari juga mencari vendor-vendor yang mungkin biayanya lebih murah. Nah, kalau misal nanti itu kan akan menjadi tantangan juga ya buat UMKM. Nah, apakah memang UMKM ini ya, apakah seyakin itu usahanya itu akan berkembang ya ketika masyarakat kita, konsumen kita itu beralih ya ke produknya UMKM. Begitu sih Pak Adrian. Ya, ini ya, maaf ya, ini berkaitan sama mendorong konsumen untuk mencari vendor yang lebih murah dalam hal ini UMKM. Namun UMKM akan pasti dapat membeli bahan baku. Ya, ya begitu ya. Apa kan kalau misalnya kita ngomongin berkaitan sama apa namanya berkaitan sama manajemen itu kan ada harga dasar ya, harga dasar itu dan juga berkaitan sama apa namanya harga jual ya. Nah, ini yang kalau misalnya harga dasarnya memang apa namanya harga dasarnya itu memang sudah dikenakan pajak, ya mungkin semuanya kan kena pajak ya gitu ya. Artinya vendornya kita kan dalam membeli produk vendor yang lain atau supplier itu kan akan kena pajak juga, baik UMKM ataupun perusahaan besar lah, itu kan akan kena pajak. Tapi perbedaannya antara UMKM dengan perusahaan besar ini adalah UMKM itu cenderung tidak membayar pajak ya, itu memang kenyataannya. Eh, yang ini bisa dimanfaatkan oleh konsumen kita gitu ya. Dalam hal ini harga jualnya itu akan lebih murah ya, walaupun memang dari apa namanya dari uh, produksinya dan itu juga dari suppliernya itu dengan harganya juga sangat tinggi gitu. Misalnya mengalami kenaikan 12%. Tapi kan harga jualnya itu kan tidak dikenakan pajak ya. Lebih cenderung seperti itu ya gitu ya. Oke. Mungkin Ya, Mas ada tanggapan dari Mas Yudhistira? Ya, silakan. Jika ada tanggapan yang Ada. disampaikan Pak Adrian, ya silakan Mas. Terima kasih sebelumnya Pak Adrian atas ya, jawabannya. Ya, suara saya terdengar Ibu, Bapak? terdengar Terdengar? Mas. Ya, Nama- ya, betul. Seperti yang tadi dikatakan apa namanya Pak Adrian bahwa UMKM itu rata-rata memang tidak tidak dikenakan pajak begitu kan. Tapi kita kan harus balik lagi kepada definisi UMKM awal ya, bahwa dia tidak hanya merujuk kepada apa ya pengusaha-pengusaha yang di kelontong dan dasar gitu. Tapi kita juga bisa merujuk kepada konsep daripada penghasilan itu sendiri. Contoh misalnya 4,8 miliar di bawah 4,8 miliar maka mereka bisa disebut sebagai UMKM. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misal kita basisnya kepada yang revenue di bawah 4,8 M itu kan mereka kalau misalnya harus memproduksi bahan baku itu kan mereka pasti akan ngambil juga dari vendor yang lain gitu kan. ya, Sementara eh, katakanlah penjualannya itu kan belum tentu istilahnya semelejit perusahaan-perusahaan yang besar begitu kan. Mungkin ada kalanya dilihat dari kualitasnya pun gitu kan. Nah, bagaimana bisa yakin bahwa dengan adanya kenaikan PPN 12% ini juga akan eh, apa ya istilahnya menormalisasi apa-apa gitu ya ya, ya. bahwa UMKM itu bisa eh, tetap melejit gitu. Padahal di kenyataannya itu harga belinya dia untuk mengolah lagi itu pun juga pasti akan kena mahal gitu. Itu maksud saya, Pak. Ya. Ya, makasih Pak Yudhistira. Mungkin itu ya, apa terkait dengan ya tadi ya, essence dari produk UMKM juga ya. Produk UMKM itu kan juga berkaitan dengan penjualannya kan juga tidak sangat banyak ya. Dan itu kan juga bisa apa namanya juga sifatnya juga UMKM juga misalnya tidak di shopping mall gitu ya, atau di mall-mall yang besar ya. Nah, ini yang dan juga satu lagi juga UMKM juga bisa mengandalkan teknologi ya dalam hal ini Shopee apa namanya Tokopedia atau sebagainya gitu. Nah, ini kan akan memperkecil ya jumlah apa namanya biaya kosnya yang juga akan ditawarkan oleh apa namanya ke konsumennya. Nah, ini yang shifting seperti ini juga sebenarnya kalau misalnya si UMKM gitu ya, pengusaha UMKM bisa menangkap shifting seperti ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dianggap baik ya
seperti yang saya bilang ya, bahwa terkait tadi misalnya UMKM itu dianggap sebagai, kan persepsi ya, ini kan persepsi masyarakat ya. Persepsi masyarakat sebagai produk yang seperti murah, dan yang tadi berkaitan sama apa namanya, eh, peluang juga masyarakat juga ingin savingnya juga, akhirnya melakukan shifting ke produk UMKM, itu kan juga bisa dilakukan ya, juga merupakan dengan cara distribusinya yang misalnya menggunakan teknologi dan juga tidak menggunakan shopping mall dan sebagainya. Ya, Pak. Ya, Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. ya, terima Oke, kasih. sudah cukup, Mas Yudhistira? Mungkin ada Eh, tambahan? Sementara mungkin itu sudah cukup. Ya, kasih. Oke. Oke, ada tambahan dari narasumber yang lain? Bapak Rizal mungkin? Atau Pak Wija? Pak Rizal dulu deh, silakan Mas Rizal. Nanti saya ada tambahan setelah beliau. Baik, makasih banyak ya. Jadi UMKM itu tetap kena pajak. Ya, hanya saja problemnya sekarang dan nanti ke depan UMKM itu akan diformalkan. Karena posisi UMKM sekarang itu informal mayoritas. Dan yang akan dengan kenaikan PPN ini tidak serta-merta. Makanya pemerintah ketika ingin memformalkan UMKM, karena UMKM itu sekarang definisinya ya kalau kita lihat rujuk ke peraturan pemerintah nomor 7 atau Undang-Undang 11 nomor 2020 itu ya, usaha mikro itu modalnya itu hampir 1 miliar ya, dengan omsetnya 2 miliar. Usaha kecil ini udah besar-besar soalnya nih, antara 1 dan 5 miliar. Ya, omsetnya 2 sampai 15 miliar. Menengah itu 5 sampai 10 miliar dan omsetnya 15 sampai 50 miliar. Apa maknanya ini? Ini potensial untuk menjadi sektor formal. Kalau sudah sektor formal, maka akan kena pajak. Nah, PPN akan kena. Nah, tentu kan ini tidak mudah, gitu ya. UMKM di kita itu, jadi kalau kita lihat cermati, gitu ya, data yang ada, meskipun perlu validasi, itu lumayan banyak, gitu ya. Banyak sekali, bukan banyak, banyak. Ada yang mengatakan 60.000, ada yang mengatakan 15.000, ada yang mengatakan 60 juta UMKM. Tetapi kalau katakanlah kita ambil 60 juta UMKM, kalau kita sortir lagi yang punya NPWP yang bagus kinerjanya, itu kan sebenarnya bisa mendapatkan atau bisa jadi wajib pajak yang potensial. Di masalahnya apakah serta-merta diberlakukan begitu saja? Tidak. Maka harus dinaikkan dulu omsetnya dong. Kan gitu ya. Ya pemerintah juga dengan adanya misalnya nanti PPN 12 ini mau tidak mau akan tetap dijalankan nih. Suka nggak suka nih. Karena undang-undang, kecuali undang-undangnya direvisi. Ya. Tapi kapan pelaksanaannya? Ya, pelaksanaannya bisa mundur. Ya. Bisa saja nanti 1 semester tahun depan ketika dilihat kinerja ekonomi membaik langsung PPN diterapkan. Atau misalnya semester pertama triwulan pertama, oh bagus nih kinerjanya, jangan PPN juga dinaikkan. Itu tergantung pemerintah, tapi seyogianya pemerintah ketika mengimplementasikan itu dilihat-lihat dulu lah, gitu ya, dipikir-pikir dulu, dipertimbangkan bagaimana dampaknya. Dan itulah yang kami coba hitung. Bahaya sekali kalau PPN tahun depan, di awal tahun depan itu langsung tiba-tiba diterapkan. Apa yang sudah diberikan pemerintah terhadap kinerja usaha-usaha yang ada yang akan menjadi wajib pajak kan gitu ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat tadi consumption akan turun terutama di di kelas menengah semakin turun banyak, dan itu adalah kontribusi konsumsi kita, dan mereka banyak bekerja di sektor informal misalnya atau di sektor formal, maka itu akan jauh lebih berat. Nah, untuk itu yang paling penting bagi pemerintah ya dari kebijakan ini, apalagi nanti akan diterapkan kebijakan yang teks amnesti. Bayangkan teks amnesti itu untuk orang-orang kaya itu ya. Bayangkan selalu saja kebijakan itu ya support terhadap kelas atas.
dan support ke kelas bawah. Kelas menengah mana? Nggak ada tuh kelas menengah itu. Apa ada kebijakan khusus untuk menjaga consumption kelas menengah? Ya, yang menengah, yang lower lagi, yang middle. Nah, kalau yang misalnya kelas menengah sekarang banyak nggak yang naik gitu, menjadi kelas atas ya susah juga, nggak mudah juga, sedikit juga. Nah justru kebijakan-kebijakan eh, apa namanya kebijakan seperti itu yang harusnya pemerintah sampai hingga saat ini rasanya tidak ada kebijakan pemerintah yang memang menjaga itu consumption dari kelas menengah atau menjaga setidaknya pengangguran untuk kelas menengah jangan sampai pada turun pada nganggur kemudian jadi jatuh miskin gitu. Itu nggak ada tuh ya. Jadi ini penting ya, terutama mereka yang memang memiliki upah per bulan itu ya batasan UMP atau UMR. Nah untuk itu maka saya memandang gitu ya UMKM ini bagaimana nanti nasibnya ya akan diformalkan karena sekarang informal posisinya dan nanti akan diwajib pajak kena pajak karena memang yang potensial pendapatan dari pajak itu ya selain industri saat ini kan UMKM itu ada juga industri jadi industri kecil menengah ya sama saja definisi usaha kecil menengah sama aja itu juga sebenarnya subjeknya itu lama-lama akan kena yang akan diformalkan dan itu satu strategi pemerintah nanti ke depan ya tentu saja tidak apa namanya tidak begitu saja begitu ya tapi pemerintah ya harus bina memfasilitasi memberikan insentif gitu ya atau juga memberikan kemudahan permodalan untuk menaikkan skala usahanya dan lain. Nah, tentu ini menjadi catatan begitu ya pemerintah ya jangan serta-merta nanti UMKM itu dikenakan, tetapi harus step by step gitu ya dan itu juga memang harus dikembangkan dan di scale up gitu usaha. Dari yang kecil menjadi besar, dari menengah menjadi besar dulu, yang kecil menjadi menengah, yang mikro ya setidaknya naik kelas dulu ke kecil. Gitu. Jadi yang mana yang akan diformalkan kan gitu. Nah itu tentu juga harus dipertimbangkan persyaratan UMKM yang memang sudah memenuhi kriteria itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Riza. Pak Wija mau Oke, menambahkan? terima kasih Bu Dian. Pertanyaan dari Mas Yudhistira ya tentang BPJS ini subsidinya bentuknya seperti apa karena akan dinaikkan. Jadi ketika jumlah PBI artinya masyarakat yang dibayarin oleh pemerintah itu tetap tidak dikurangi, kemudian iuran naik, sebenarnya pemerintah sedang meningkatkan subsidi, itu satu hal. Kemudian yang kedua, pemerintah juga idealnya menaikkan iuran sehingga ke level di mana tidak memberatkan gitu. Jadi subsidi bisa diberikan dalam bentuk kenaikan yang tidak signifikan. Itu Mas Yudhistira. Kemudian Mas Farhan, UMP naik 6,5%. Apa ini sinyal bahwa PPN akan dinaikkan dari 11% sampai 12%? Nah, bisa diartikan begitu, karena berarti kan daya beli masyarakat naik nih mulai tahun depan, karena UMP naik. Sehingga membayar pajak yang lebih tinggi, nambah 1% tidak terlalu masalah. Itu bisa diartikan begitu. Tapi juga bisa diartikan, lah ini kan pengusaha sudah kehantam nih dengan kenaikan UMP 6,5%. Masa dihantam lagi dengan PPN 11,12%. Karena kenaikan PPN itu memang akhirnya akan ditanggung oleh pembeli akhir, tetapi pasti ada dampak ke volume. Nah, jadi interaksinya seperti itu, tidak bisa one on one gitu ya. Tapi kalau Mas Farhan tanya, menurut saya gitu ya, kira-kira pemerintah akan naikkan dari 11 ke 12 atau enggak sih? Menurut saya akan dinaikkan. Karena saya bisa membayangkan situasi fiskal yang sekarang ini begitu berat gitu ya. Karena dengan menaikkan ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Nia, maka penerimaan pemerintah bisa naik 70 hingga 80 triliun.
Dalam situasi seperti sekarang, itu angka yang luar biasa ketika fiskal berat ya untuk menopang makan bergizi gratis, untuk menopang subsidi BPJS, untuk memastikan bahwa threshold pendapatan tidak kena pajak itu tetap tidak diturunkan begitu ya. Dan tentang pertumbuhan ekonomi, ya memang pemerintah harus kreatif. Jangan hanya memajaki saja, tapi penerimaan tambahan dari pajak yang naik itu harus digunakan untuk hal-hal yang bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, terkait ini relevan sekali apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan pembicara, Mas eh, Mas Ya. Adrian, kemudian Mas Rizal gitu ya, sangat relevan. Yang dari Mbak Dian, 11 ke 12% dampak ke tiket pesawat seperti apa? Jadi kenaikan PPN itu dampaknya akan lebih tinggi kepada barang-barang yang rumit, yang advance, yang kelas atas. Tapi untuk barang-barang yang kelas menengah, apalagi kelas bawah, itu dampaknya relatif sangat minimal. Beban yang ditanggung kenaikannya ya oleh masyarakat menengah bawah, masyarakat menengah dan masyarakat atas itu juga akan berbeda. Misalnya saya berpenghasilan menengah bawah gitu kan, saya belanja sayur, daging di pasar basah itu nggak kena PPN. Saya belanja beras di pasar basah itu nggak kena PPN. Tapi kalau saya menengah atas, saya belanja di Alfamart, Indomart itu kena PPN. Kemudian saya makan warteg itu nggak kena PPN. Tapi ketika saya menengah atas, saya makan di resto itu kena PPN. Jadi begitu. Nah, terkait dengan menurunkan harga tiket pesawat, saya rasa ini sesuatu yang tidak bijak ya. Ini akan menimbulkan gangguan pasar, gitu ya. Karena harga dipaksa turun, sementara faktor-faktor yang menyusun harga itu sendiri rasanya tidak di-adjust. Bayangkan saja apa yang terjadi dengan Garuda yang sudah kondisi keuangannya sulit, morat-marit, harus menurunkan harga tiket. Kecuali kalau misalnya harga BBM-nya juga diturunkan, kemudian biaya ground handling di bandara diturunkan, yang lain-lain diturunkan, sehingga penurunan itu dibagi oleh the whole supply chain. Ketika ini hanya instruksi kepada Garuda, sebenarnya Garuda sangat tidak diuntungkan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi kebiasaan memberikan instruksi harga harus turun itu idealnya jangan dilakukan terlalu sering, itu akan menimbulkan market disruption gitu ya. Jadi market tidak efisien, kemudian ujung-ujungnya adalah kalau ekonom menyebutnya dead weight loss gitu ya, ada sesuatu yang hilang. Jadi ekonomi secara keseluruhan itu akan terkurangi oleh kebijakan-kebijakan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Wija. Eh, Mungkin ada tanggapan dari Pak Rizal dan Mas Adrian mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Iya, peserta. mungkin saya dari Mbak Dian ya, saya mau respon. Jadi kalau tahun ini nggak akan terkena, Mbak, nggak akan naik karena berlakunya tahun depan untuk tiketnya. Ya, kecuali tahun 2025 tiketnya kemungkinan akan naik karena seiring dengan transmisi ekonomi antar sektor gitu ya, pasti akan naik. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ada kebijakan pemerintah ya dari sama ini akan diturunkan, ya kan? Nah ini sebenarnya pertanyaan yang kalau sekarang ya 12% tahun depan Mbak nampaknya. Kalau tahun ini enggak akan dinaikkan. Tapi kalau pemerintah menurunkan tiket pesawat, nah menurut saya itu membuat masalah baru gitu. Ya, padahal ya kalau misalnya biarkan saja mestinya sih serahkan ke market gitu ya agar market itu efisien. Nah tetapi kalau kemudian mau diturunkan pun respon market juga nggak akan besar. Karena daya beli masyarakat juga terhadap pariwisata ya di Nataru. Memangnya ada tambahan tambahan pendapatan gitu ya. Atau seperti Idul Fitri ada tuslah gitu ya. Ya kalau atau juga misalnya ada gaji THR gitu. Nah, itu mungkin bisa tuh. Tapi kalau
biasanya di Nataru itu lebih banyak ke makanan dan minuman. Ya, tiket ya biasanya lebih cenderung mereka yang belum belum pulang gitu ya. Ya, dan cenderung juga orang akan menahan apalagi kondisi seperti saat ini. Ya, terutama untuk konsumen yang rasional gitu ya, masyarakat yang rasional, tentu mereka akan jaga-jaga gitu ya, income-nya lebih baik disimpan atau konsumsi yang lain. Tapi kalau kemudian tiketing, misalnya saya sih melihat penurunan situasi seperti ini memang agak ya mestinya kita menjaga solvabilitas ya, kemudian juga dari sisi reliabilitas dan juga akuntabilitas perusahaan itu yang jauh lebih penting gitu ya, justru daripada kemudian tiket diturunkan. Nah kemudian ya tiket itu ngikutin aja aturan tiketing begitu ya, kan itu ada tuh aturannya. Jadi interval minimum ya dan juga maksimum. Yang penting menurut saya sih bagaimana Nataru ini menjadi momen ya untuk mendorong consumption. Tapi consumption dari tiketing itu nggak besar, itu problemnya. Ya, justru menurut saya biarkan saja dengan saja. Tapi kalau ingin mendriving kemudian mempengaruhi inflasi yang volatil, maka itu yang paling penting adalah di driving di consumption makminnya. Ya, makminnya ini yang penting nih, terutama kelas bawah gitu ya. Kalau kelas atas itu juga nggak masalah. Dan juga consumption untuk kelas menengah. Itu saya kira menjadi catatan saya ya. Jadi kalau Mbak Dian mau pulang ya nggak akan ngaruh Mak. Ya. Tapi sebagai konsumen sih pasti senang lah, tiket murah kan gitu ya. Pasti senang. Tapi ya logikanya kan tahun depan gimana PPN naik dan apa akan diturunkan, ya lihatlah kebijakan pemerintah tahun depan gitu ya. Tapi tahun ini yang Desember ya, yang pastinya penurunan tiket ini tidak akan mendrive consumption jauh lebih baik. Justru konsumsi yang paling berpengaruh itu adalah konsumsi minuman, terus juga barang-barang yang selama ini memiliki pengaruh ya atau dampak terhadap inflasi. Saya kira itu termasuk logistik maupun transportasi. Terima Jadi kasih. kalau yang naik pesawat masyarakat kebanyakan mungkin menikmati ya harga lebih rendah. Tapi kalau yang naik pesawat itu Mas Rizal, di pesawat dia sambil mikir ini kan menimbulkan market disruption, nggak efisien, nggak benar gitu ya. Jadi nggak nikmat juga naik pesawatnya ya Mas Rizal ya. Siap. Ya. Makasih, makasih. Oke, terima kasih Pak Rizal, eh, Pak Wija dan Pak Adrian. Mungkin dari teman-teman karena waktu sudah mendekati ya, saya rasa sudah cukup ya kita sesi diskusi hari ini ya. Jadi saya ringkas ya ini ya. Jadi tadi dari yang disampaikan dari Bapak Adrian ini kita membahas PPN 12% ini dari sudut pandangnya konsumen ya, di mana tadi ya rata-rata memang banyak bebannya ya daripada solusinya. Kemudian dari segi eh, Bapak Wija tadi dari sudut pandang pemerintah ya, sebenarnya di mana memberi saran ketika mau mengambil kebijakan ya seharusnya secara komprehensif ya Bapak ya, memperhatikan kebijakan fiskal yang lain gitu ya. Dan saya menyambung dari Bapak Rizal, jadi secara komprehensif tadi diharapkan jadi memang tujuannya itu tercapai ketika pemerintah itu meningkatkan pajak menjadi PPN tadi menjadi 12% ya. Jadi bukannya malah menurunkan APBN, tetapi diharapkannya sesuai dengan targetnya adalah meningkatkan APBN gitu ya. Jadi memang harus secara komprehensif dan melihat dari semua sisi ya kebijakan fiskal tersebut. Oke, eh, saya akhiri ya Bapak hadirin sekalian, kita tutup ya diskusi PPN 12% ini menjadi beban atau solusi tadi ya. Semoga bisa menjadi solusi ya dengan
memperhatikan tadi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, dan terima kasih kepada para narasumber, panitia, dan peserta ya atas partisipasi aktifnya. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Makasih Ibu, Bapak. Sehat selalu.